Kita record dulu sehingga nanti bisa didengarkan kembali. Oke. Oke. Salah satu topik yang banyak dibahas dan memang dari semacam topik wajib ya di dalam geostatistik itu adalah kriging ya. Jadi sebetulnya apa namanya? Ketika kita bicara kriging itu kita banyak bicara kita banyak bicara mengenai random variable ya, dan itu juga sudah saya jelaskan, bahkan kalian sudah mencoba menggunakan atau memahami random variable ini dengan salah satunya misalkan kemarin menggunakan data penduduk. Nah, sekarang ini kita ya mudah-mudahan saudara cukup jelas karena di bawah sedang buat vertical garden ya, suara ini agak mengganggu. Oke. Jadi kita bicara mengenai, saya ingat saya refresh kembali ya tentang teori random variable random field dan kita menggunakannya. Kemudian nanti minggu depan kita bicara ordinary kriging, minggu depannya lagi kita bicara multiple kriging, dan minggu terakhir karena kan masih 4 kali lagi dari saya sampai kita pertemuan ke-14 atau ke-13, nah itu dilanjut dengan Bu Nani ya. Dan pertemuan terakhir biasanya saya membahas tentang others method geostatistik, misalkan apakah nanti menggunakan PAGI ataupun menggunakan HP. Nah, di akhir kuliah ini, karena kemarin belum ada yang mengerjakan, saya akan bahas lagi, akan minta lagi kalian mencoba menggunakan, mencari jurnal yang ada ya. Jadi, salah satu kelemahan di dalam melakukan riset ya, itu adalah kalau bicara fokus dulu, bukan bicara metode dulu. Jadi, saya harapkan 2019 harusnya itu kita bicara metode ya. Karena riset itu bicara metode, riset metodologi. Jadi bukan lokasi yang paling penting, tapi adalah riset metode sendiri ya. Ini juga di dalam BRIN juga menyatakan seperti itu. Bagaimana risetnya itu dibangun akan sangat tergantung dari metode. Kira-kira begitu. Ya. Nanti tempatnya mau ditempatkan di A, di B, di C itu anyway itu tidak menjadi masalah. Oke. Nah, topik bicara mengenai random field ya, saya coba refresh kembali apa itu random function ya. Jadi seperti apa sih kita mendefinisikan random function. Jadi kalau di kuliah sebelumnya kalian kan menggunakan pendekatan masukkan data-data statistik ya, kemudian dibuatlah kurva dan dapatlah mungkin siapa yang jadi contoh kan Rehan masih ingat ketika data kosong maka kemudian menggunakan hubungan regresi ini ya, dapatlah garis lurus seperti ini, atau kemudian dicoba dengan metode lain dapatlah data spherical, ataupun dengan metode lain dapatlah eksponensial misalkan. Nah, ketika kita bicara kriging karena spasial ya, pendekatan linear, spherical ataupun eksponensial itu cenderung tidak bisa kita gunakan. Makanya kemudian mulailah menggunakan yang disebut dengan semi-parallelogram, baik parallelogram ataupun semi-parallelogram ya. Nanti kita bahas di begitu pendetilan. Dan kita pun merubah notasi dari X. Kalau ini kan biasanya kita gunakan X Y ya, X terhadap Y. Kalau di kalau di sini kita menggunakan ini X terhadap Y ya. Sekarang kita merubah ya gamma H terhadap H ya. Ini adalah salah satu dasar yang paling membedakan ya, antara pendekatan statistik dengan pendekatan geostatistik ya. Jadi secara spesifik ya, saya kembali step lagi di dalam menggunakan regresi dan korelasi, Anda menggunakan sumbu X
dan menggunakan sumbu Y. Jadi kalau misalkan ini kemarin tahun, ini terhadap jumlah penduduk, ya, karena kan seperti itu, ya. Nah, sekarang kita tidak lagi menggunakan definisi seperti itu, tetapi karena tahun misalkan sesuatu yang konstan, maka kita akan menggunakan, kalau ini adalah tahun, pertanyaannya apakah yang menjadi Gamaha ini, kira-kira itu. Maaf, ini adalah penduduk, ini apakah yang menjadi Gamaha itu. Ini yang menjadi fokus point. Memang berikutnya kita tidak akan menggunakan lagi data penduduk, tapi di kuliah sebelumnya saya banyak membahas part yang ini ya, part hubungan linear. Dan sekarang kita banyak menggunakan geostatistik, yaitu Gamaha dan Hadappa. Itu yang disebut dengan autokorelasi, ya. Oke. Kita kembali ke berikutnya, ya, ke sebelumnya, ya. Oke. Nah, jadi kriging itu sendiri, ya, kriging itu sendiri disebut dengan kriging is best linear unbiased predictor, ya. Kenapa disebut kenapa disebut best, ya? Kenapa disebut yang terbaik yang ada ini? Nanti kita bicara Kalman filter, kita bicara Fuzzy, kita bicara banyak sekali metode. Ya, karena kriging ini banyak dikembangkan, ya. Ini dari sisi geologi. Jadi kalau nanti teman-teman di IT misalkan, mereka lebih suka menggunakan metode yang lain, ya. Tetapi kalau dari sisi kita di geologi, makanya kemudian kita bicara mengenai geostatistik, maka kita menggunakan kriging, ya. Jadi kalau tadi kita lihat lagi gambar yang ini, kan, ini seolah-olah bentuknya sama dengan linear, ya, tetapi ada bedanya, ya, ada bedanya. Nanti kita bicara steel dan nugget, ya, jadi ada bukan nugget kira-kira begini nanti. Nah, ini bedanya. Kalau mencari yang di sini kan nilai tengahnya di mana dan seterusnya. Kalau di sini di titik ini, kalau di sini di titik ini misalkan. Kalau kriging agak berbeda, ya. Saya itu agak berbeda. Oke, ya. Jadi kemarin kita bicara memberikan contoh, ya, pada saat data di tahun X tersebut tidak ada, ya, kemudian kita mencoba mencari mengisi data di tahun X tersebut. Nah, itu yang menjadi poinnya, ya. Nah, definisi best itu sendiri, ya, itu diartikan sebagai lowest prediction of variance. Jadi rentang kesalahannya, ya, rentang kesalahannya itu yang paling kecil, ya, yang paling kecil kalau kita bandingkan dengan metode-metode yang lain, ya, itu. Dan kemudian among all possible combination weight for the weighted sum prediction, ya. Kenapa misalkan kriging banyak bicara mengenai weighted sum prediction? Karena kalau kita bicara sumber daya geologi misalkan, ataupun nanti kita menggunakan estimasi, ya, estimasi untuk slope stability, ya, itu tetap menggunakan sum ataupun penjumlahan. Kenapa kita gunakan penjumlahan? Sederhananya begini, kalau ingat di kuliah pemodelan, penyebab longsor itu adalah akumulasi dari curah hujan. Berarti penjumlahan curah hujan yang terjadi, yang masuk ke dalam tanah, kemudian diterjemahkan menjadi potensi kelongsoran, ya. Kira-kira itu. Nah, kenapa kita juga pakai weighted average, ya? Kenapa kita pakai weighted sum prediction? Kenapa kita berat, ya? Karena kita tahu bahwa yang kondisi tanah itu beragam. Kondisi tanah misalkan ketemu pasir, ketemu lempung, dan seterusnya. Nah, untuk membedakan itu kita sebut dengan weighted, rata-rata pemberat, ya. Jadi tidak langsung dikalikan, tapi kita menggunakan pemberat. Definisi pemberat di sini bisa luasan, bisa kadar. Misalkan kalau kita bicara di dalam sumber daya, maka weighted-nya itu adalah kadarnya. Misalkan kalau model untuk kandungan emas, maka kita bicara epithermal dulu. Nah, ketika kita bicara epithermal ataupun hidrothermal ataupun hipothermal, kita akan bicara pemberatnya tadi, kandungan mineralnya, misalkan perbandingan antara Fe dengan Mg-nya sebelum dengan AU-nya, kira-kira itu. Oke. Nah, itu, ya. Jadi loss prediction, dan kita selalu menggunakan weighted average, weighted. Jadi selalu membandingkan terhadap rata-rata pemberat, itu bedanya, ya. Jadi
kalau kemarin kalian ingat, kita memberikan contoh mengenai jumlah sekolah terhadap jumlah penduduk. Nah, jumlah sekolah, banyaknya sekolah terhadap jumlah penduduk. Jumlah penduduk adalah weighted average pemberatnya. Jadi secara logika seperti ini, ketika di situ penduduknya banyak, maka sekolahnya pun harus lebih banyak. Gitu. Jadi pemberatnya itu kita tidak hanya bicara ada berapa sekolah dalam satu kecamatan, atau dalam satu desa, tetapi kita bicara dengan menggunakan rentang, ya kemarin kita menggunakan rentang. Nah, rentang itulah yang harus dibagi dengan weighted penduduknya tadi, karena secara logika, secara pendekatan, secara kemanfaatan, semakin banyak penduduk maka jumlah sekolah juga semakin banyak. Itu kira-kira. Demikian juga ketika kita nanti bicara untuk estimasi sumber daya, ya misalkan untuk perhitungan batu bara, ya di tebalan berapa dan seterusnya. Nah, tebalan batu bara itu kan yang mengontrolnya adalah lapisannya, tebal lapisan kira-kira itu. Jadi nanti dicari hubungan kandungan, misalkan ya kadar apa istilahnya itu dalam batu bara, ya kalorinya terhadap ketebalan. Yang dicarikan lapisan tebal, kalori tinggi, kan seperti itu. Yang dicari adalah lapisan yang tebal dengan kalori tinggi. Meskipun lapisan yang tebal tapi kalorinya rendah, maka daya batu-batu akan menjadi lebih rendah, kira-kira itu. Oke, nah karena kita bagaimana kita menurunkan ya berat tadi untuk melakukan kriteria, maka kembali kita menggunakan pendekatan random variable tadi. Jadi ketika kita bicara random variable tadi, maka random variable kan kemarin kita bicara penduduk satu desa dan penduduk ada sekolah. Jadi ada dua variabel. Variabel pertama adalah penduduk, variabel kedua adalah sekolah, kira-kira itu. Dan ketika kita buat model itu di tugas yang sebelumnya, misalkan kalian mau mulai membicarakan mengenai menggunakan interval kelas, ya. Nah, teknik kalian menggunakan interval kelas sebetulnya itu menstrukturkan data. Jadi data itu harus distrukturkan, ya. Makanya kemudian kenapa juga kita perlu strukturkan, ya. Nanti untuk kajian-kajian yang lain, ya, untuk bukan sumber daya, terutama untuk kajian-kajian di bidang stability, ataupun nanti kita bicara kerentanan, ataupun kita bicara nanti kebencanaan, ya, maka itu harus selalu diperbandingkan, itu harus distrukturkan, ya. Jadi apakah misalkan nanti kalau ada yang melakukan kajian di daerah X, ya, kemudian di lokasi banjir, nah itu jadi pertanyaannya kan, meskipun banjirnya kecil, nah jadi naiknya muka air sungai misalkan hanya 30 cm, tetapi di penduduk yang padat, ya, itu dampaknya akan lebih besar, ya, dibandingkan dengan naiknya air 50 cm tapi di jarang penduduk. Karena apa? Nilai kerugiannya akan berbeda. Nah, poin ini yang kita sebut dengan struktur data. Jadi data tersebut kita strukturkan dengan misalkan tadi membagi interval kelas, ya. Interval kelas ya seperti itu. Makanya ada yang disebut dengan data kelas, ada yang disebut dengan data global, kayak begitu. Oke. Nah, model tersebut menggambarkan proses random, dan salah satu yang paling banyak digunakan di dalam spasial itu kita biasa menggunakan spatial autocorrelation. Jadi kita banyak bicara autocorrelasi, bagaimana kita membangun autokorelasi. Saya tidak akan jelaskan dulu, tapi tugas saya minggu lalu saya ulang. Silahkan nanti kalian mencari paper jurnalnya dengan syarat tertentu, ya. Kenapa saya cuma syaratkan menggunakan pendekatan tadi. Oke. Jadi itu, ya. Jadi kita pertama yang ini saya sengaja kasih tebal bahwa kriging adalah bias-linear and bias predictor. Yang kedua, kriging bisa mengurangi, ya, mengurangi kesalahan daripada yang tadi. Kemudian untuk melakukan optimasi kriteria, maka kita menggunakan pendekatan random field, dan nilainya gamma H itu adalah spatial autocorrelation. Jadi angka gamma H ini adalah spatial autocorrelation, kira-kira itu. Oke. Nah, sekarang bagaimana kita menerjemahkan
ya, menerjemahkan teori random field tadi untuk keperluan rigging ya. Oke. Kemarin ketika kita bicara random process ataupun stochastic process, kita bicara jumlah penduduk aja misalnya ya. Meskipun kalian ada di dalam satu kabupaten ya, katakanlah di Kabupaten Majalengka ya, antara Bantarujung dengan apa tuh kemarin Arif itu ternyata berbeda juga ya jumlah penduduknya ya. Jadi artinya data yang kita ambil ataupun data yang kita kumpulkan itu merupakan proses yang stokastik ya. Kebayang lagi kalau kita bicara data geologi kira-kira itu ya. Ya, itu data geologi ya. Ketika kita bicara data penduduk aja yang kontrolnya mungkin lebih terukur, artinya di situ sangat tergantung dari air, sangat tergantung dari kehidupan mereka gitu ya. Itu sifatnya juga masih random, apalagi kalau kita nanti bicara sumber daya bumi ya. Ini barusan misalkan di dalam BRIN ternyata bahan uranium itu ada di Kalimantan di tengah ya, di Kalang ya, remaja hitam nama tambaknya 81 dikembangkan. Kemudian ada lagi thorium, misalkan thorium banyak berkembang di Bangka nih. Sekarang ini thorium itu ternyata mineral tanah jarang atau mineral ikutan dari tambang timah, tapi dari mineral monasit kira-kira itu. Nah, pendekatan itu sendiri ya. Jadi ketika kita bicara mineraloginya itu teman-teman lebih tahu hubungan antara mineral ikutan ya. Jadi monasit itu ternyata membawa thorium. Berapa persen kadarnya? Nah, itu yang dicari sekarang. Oke. Nah, proses yang peringat tadi menggunakan proses yang random, kemudian kita berangkat yang kedua, random proses harus spatial atau correlated. Jadi untuk memastikan suatu cadangan ataupun untuk memastikan bahwa possible kejadian longsor ya, maka data tersebut harus secara spasial itu berkorelasi ya. Harus spasial berkorelasi, dan itulah nanti kita sebut dengan dependent variable. Jadi bagaimana kita menerjemahkan ya, menerjemahkan si dependent variable ini sebagai part dari apa istilahnya, apa yang mau kita hitung ya. Jadi yang menyebabkan adanya thorium, saat tadi memberikan satu contoh, thorium itu terikat oleh mineral monasit. Jadi DP itu monasitnya, karena kita tidak akan menemukan thorium direct di alam, tapi yang kita temukan monasitnya. Atau emas misalnya ya, begitu kita lain dengan batu bara. Kalau batu bara kan begitu kita lihat, oh deskripsi juga bisa langsung dapat. Tapi kalau namanya di eksplorasi sumber daya mineral itu agak berbeda pendekatannya. Demikian juga kalau nanti kalian membuat contoh mengenai ya untuk yang geoteknik, yang longsor misalkan. Yang di autoclass itu adalah apa hubungan antara litologi dengan sifat tanahnya. Oke. Dan ketika kita mengambil titik poin, maka kita memiliki titik observasi. Seperti kemarin kita mencoba melakukan observasi apa namanya? Dan ini yang biasa kalian lapangan ya. Begitu kalian mengambil sampel ke lapangan ya, dan menentukan satu titik ya, observe at satu titik, maka kita menentukan nilainya ya, nilai tersebut. Jadi kita bicara strike deep dan seterusnya. Kemudian hasil mapping kita itu merupakan random variable. Jadi ZX ya. Jadi kalau titik A dapat titik, di titik B dapat titik, di titik C dapat titik, maka itu adalah random variable. Jadi Z1, Z2, Z3, Z4, Z5, Z6, dan seterusnya kira-kira begitu. Sampai Zn, sampai ke N tadi ya. Oke. Nah, dari situ, dari sampling tadi itu, kalian kan harus buat untuk membuat peta geologi misalnya. Kemarin waktu saya diskusi di bimbingan saya, Pak, saya ini banyak sekali nih strukturnya gitu kan ya. Itu kan sebetulnya setiap poin yang diambil itu adalah titik observasi. Dan titik observasi yang harus tentukan nilainya apa? Nilai strike deep. Dan ketika kita gabungkan keseluruhan tersebut, maka itu menjadi random variabelnya. Oke, ya. Nah, yang kemudian harus kita lakukan adalah mengumpulkan informasi yang sama sebagai spasial atau korelatif. Ya. Jadi kita menyebutkan adanya sesar ataupun adanya patahan itu karena
data yang di titik Z1 itu berbeda dengan data di Z2 dalam lokasi yang berdekatan, kira-kira begitu. Artinya strategi teori geologi menyebutkan kalau dia batuan tua berdampingan dengan batuan muda, bisa sesar naik ataupun sesar turun, kira-kira. Lalu kita rekonstruksi lagi, ya, dari mana dari nilai yang ada? Dari prosesnya. Jadi definisi, kalau kita mendefinisikan sesar naik, sesar turun, ataupun sesar mendatar, itu prosesnya. Prosesnya itu sendiri ya. Bayangkan, proses mendatar, maka dia mendatar. Kalau prosesnya akibat ada satu bidang yang naik, maka sesar naik. Dan kemudian ketika ada satu bidang yang turun, menjadi sesar turun. Tapi data tersebut dikumpulkan dari semua dari proses yang pada bertanya. Oke. Kemudian juga kalian juga sudah mencoba yang disebut dengan probability kumulatif distribusi fungsi. Jadi kalau dijumlahkan, nanti kita akan dapat kurva ya, di mana probability-nya itu adalah Zx, di mana dalam rentang tertentu. Oke. Dan juga kita juga ingat di situ dalam apa namanya, dalam pendekatan penduduk tadi misalkan, oke, maka kemarin mencontohkan kepadatan penduduk. Kepadatan penduduk itu kalau kita bayangkan di dalam data geologi itu kandungan mineralnya, kira-kira begitu. Jadi semakin ppm, misalkan part per mil, itu kan perbandingan antara kadar emas di dalam setiap 1000 gram, kira-kira begitu. Kan sebetulnya sama dengan jumlah penduduk dalam satuan luas. Nah, ini asumsi-asumsi yang kemarin kita diskusikan itu saya harap kalian mulai mentransformasikan, karena mungkin kalau ilmu geologi kan masih terlalu kan belum begitu banyak, belum banyak membaca jurnal-jurnal dan seterusnya, gitu. Tapi membayangkan yang tadi itu, yang dimaksud dengan spatial dependent itu kerapatan kepadatan penduduk di mana jumlah penduduk dalam satuan luas. Ketika kita bicara menggunakan parameter geologi, berarti kadar pH air, ya, kadar pH air, misalkan ada saya bisa contoh, kadar pH air di suatu lokasi, apakah ada hubungan ya pH air terhadap batuan? Ya. Misalkan mengapa sih daerah rawa itu pH-nya selalu rendah? Nah, berarti itu ada mineral apa yang menyebabkan pH air menjadi rendah. Rendah itu karena asam. Jadi ingat teori lagi asam basa. Yang definisi air asam itu karena pH-nya rendah, kira-kira begitu. Oke, ya. Jadi itu yang bisa kita petakan. Mengapa misalkan kalau punya di suatu sampling air tanah yang di sini lebih asam dibandingkan dengan yang di titik A, misalkan lebih asam dibandingkan dengan di titik B. Nah, kita kembalikan ke teori dasarnya. Nah, artinya apa? Ya, titik A itu kan sebetulnya data spasial. Ya. Data spasialnya dikontrol oleh kondisi tempatnya. Makanya kita sebut dengan spatial autocorrelated. Kenapa kita sebut spatial autocorrelated? Sampel yang kita ambil, nilai Z tadi, nilai pH air tadi itu tergantung dari kondisi tanahnya. Gitu. Jadi kita mulai membayangkan itu ya, membayangkan bahwa ya, membayangkan satu parameter yang kita ambil atau pada saat kita mengamati titik longsor, kita amati titik longsor di situ, yang diamati ya kalau diamati kan kalau kan bicara kondisi geologinya. Kalau secara kondisi geologi tanah tersebut adalah lempung, maka dia posisinya longsor. Terus kenapa titik lain misalkan tanah yang berbeda juga ada longsor, juga diobservasi lalu dilakukan perbandingan. Di definisi spasial autocorrelated tadi, penyebab longsor titik A itu apa? Itu yang diekspor, itu yang kita sebut dengan random variable tadi. Random variable dari situ. Jadi sebisa mungkin semua informasi, kan nilai observasinya yang di titik poin 3 itu, observasinya adalah longsornya. Pertanyaannya longsornya bisa di mana saja, itu adalah Zx-nya. Ya, bisa cuma tempat, tetapi penyebab longsor di titik itu yang disebut dengan spatial dependent. Artinya apa? Tidak semua titik ya bisa terjadi longsor. Karena apa? Karena ada spatial dependent, karena ada parameter tanah yang menyebabkan kelongsorannya. Tidak semua tempat memiliki kandungan emas yang sama. Karena apa? Di tempat tersebut ya ada spatial dependent-nya. Spatial dependent-nya adalah mineralnya. Kira-kira itu. Mudah-mudahan terbayang. Oke. Nah, dari situ
Artinya apa? Ini poin pertama. Setiap titik memiliki random proses yang berbeda-beda, ya. Jadi kita definisikan seperti ini. Pola pikir orang geostatistik itu agak terbalik dengan pola pikir orang-orang lapangan, orang mineralogi. Jadi kita kan baca data, ya. Kita tidak melihat data dulu. Geostrategi baca data dulu. Jadi misalkan kenapa di titik 1 ya jumlah mineralnya itu ABCD gitu ya. Di titik 2 jumlah mineralnya DEF kira-kira itu. Nah, kita gunakan data itu dulu. Oke. Dan ketika kita dapat titik A itu mineral ABCD, maka kita berpikir itu ada satu proses yang menyebabkan si mineral itu muncul di situ. Nah, prosesnya itu kita sebut sebagai random proses. Karena apa? Seperti disampaikan tadi, di titik A kita menemukan mineral ABCD, di titik 2, titik 1 kita menemukan mineral ABCD, karena itu ada proses tersendiri. Di titik yang lain, titik 2, kita menemukan mineral DEF, mineral DEF juga akibat proses yang berbeda. Makanya kita selalu mendefinisikan ya setiap titik tadi ya merupakan memiliki proses tersendiri, di titik lain juga memiliki proses tersendiri ya, yang but the same form ya, same of random. Jadi sama-sama random, sama-sama acak ya. Munculnya mineral itu kan kalau kalian banyak bicara teori mineralogi lebih banyak tahu di sana. Demikian juga ketika kita bicara contoh kejadian longsor tadi, titik longsor di A bisa jadi akibat misalkan hujan, tapi titik di B bisa jadi akibat dari kegempaan. Tapi proses kejadian longsornya itu memiliki proses yang sama, memiliki bentuk yang sama. Jadi dasar dari longsor kembali kepada dasar longsor tadi. Dasar longsor adalah menurunnya daya tahan dibandingkan dengan daya dorong. Yang kita cari adalah penyebabnya. Penyebabnya apakah menurunnya daya tahan ini akibat masuknya air, akibatnya gempa. Tapi proses kelongsorannya sama, yaitu berturunnya daya tahan terhadap daya dorong. Demikian juga kalau kita bicara di mineralogi. Oke, ya. However, there is spatial dependence among the point, tetapi ya dia juga tidak independen. Jadi kita selalu berpikir semua proses tersebut dalam satu rangkaian merupakan proses yang independen, bukan proses yang tidak terkait satu sama lain. Ya. Jadi misalkan begini, kenapa mineral kalau begitu kita buka peta geologi regional, kalau dia semakin dekat ke sumber magmanya, ke sumber alterasinya, maka kadar emasnya akan semakin tinggi. Semakin jauh, maka akan semakin rendah. Nah, itu kan sebetulnya hubungan antara dependen dan independen. Artinya, dependennya itu adalah sumber dari sumber dari intrusinya ataupun sumber dari alterasinya, kira-kira gitu. Oke. Nah, oleh karena itu, kita biasanya di statistik selalu bicara ruangnya dulu ya. Makanya kita bicara spasial. Ya. Jadi semua proses tersebut kita simpan dalam satu ruang atau R ya. Nah, dari situ setiap observasi diasumsikan hasil dari suatu proses, tetapi antara tadi saya memberikan contoh respect serta reflection. Artinya tadi ya, munculnya mineral X, munculnya mineral Y, mineral Y akibat proses alterasi. Dari proses alterasi tersebut digambarkan dari berbagai nilai. Oke. Karena proses itu tersebut, maka kemudian disebut dengan regional variable. Jadi kejadian tersebut kita buat sebagai satu variabel yang katakanlah kalau titik longsor tersebut titik A, maka titik A tersebut sebagai bagian dari proses kejadian. Jadi kita sebut dengan regionalis random variable. Dan this variable doubly infinite, jadi tergantung jumlah poin dan nilai yang mungkin setiap poin. Nanti kita coba, saya kasih contoh, mungkin bisa menjadikan bayangan. Oke. Nah, dari situ biasanya kita melakukan simulasi. Kita melakukan simulasi di mana setiap simulasi tersebut yang disebut dengan merupakan hasil dari random process. Dan
Dari proses tersebut dibuatlah dalam bentuk variogram model. Variogram model. Dari situ kita juga equally probable, jadi kita melihat beberapa hal yang mungkin yang merupakan hasil dari suatu proses. Dan angka tersebut didapat dari sampling. Jadi Anda ke lapangan, Anda menentukan bahwa itu adalah nilainya, maka dapat dari sampling. Oke. Mungkin dari sini kita bisa mulai bisa dapatkan bayangan ya. Oke. Jadi kalau kita menggunakan program R ya, ini dari R ya. Ini ada nih, jadi Anda buka, saya akan pernah menampilkan R ya. Begitu Anda klik R ya, nanti kita coba di kelas terakhir, dapatlah ini adalah titik sampling kita. Ini titik sampling data yang bisa kita gunakan ya. Jadi ini jumlahnya ada 349 titik ya. Oke. Kemudian ini adalah titik-titik pengambilan samplingnya ya. Kita titik-titik pengambilan samplingnya ya. Kemudian ya, jadi datanya soil data kalau kita nanti mencoba. Ini bisa kita coba. Kita sekarang memiliki data northwest to southern direction to remove the trend data using model. Jadi kita membuat model ya. Ini kan biasanya saya sampaikan tadi karena kan Y sama dengan X plus B. Biasanya kan begitu ya. Nah, ini kan biasa sampai di sini saja. Kalau model linear model Y sama dengan ini dibalik ya. B min AX ya. Aslinya kan kalau Anda buat regresi linear ya, lalu ini samanya. Nah, tetapi kemudian ingat Y sama dengan X plus B ini kalau dia 2 dimensi. Sekarang dia menjadi satu dimensi ya. Jadi hubungan antara penduduk dengan kepadatan. Nah, sekarang di model ini dia buat menjadi Y-nya karena X dan Y-nya. Jadi ketika Anda merubah data tabular yang kemarin kita diskusikan, misalkan kemarin datanya di Ryan kan 2018, 2019 yang tidak ada, kemudian dapat 2020. Ya, ini kan sifatnya kita bentuknya luasan, bentuknya seperti ini, titik ini, kemudian kita buat garis kemana arahnya. Di sini ya, karena ini adalah pH tanah, dia coba hubungan ke Y sama hubungan ke X ya. Oke. Hubungan ke Y sama ke X ya. Nah, pada saat bagaimana proses hubungannya ya, itu dalam statistik bisa dilakukan. Kemudian kita masukkan ya, dia masukkan dengan komen, dapatlah komen yang kedua. Jadi ini udah 2 dimensi. Sampai sini sudah 2 dimensi. Nah, kemudian ini yang disebut dengan kemarin kita bicara dengan ambia. Epsilon yang tadi itu ya. Oke. Ya. Tahap pertama itu ya, pokoknya data dimasukkan gunakan persamaan ya. Maka kita melihat ya, ini tanpa ada trend ya. Jadi kita tidak melihat tren pH tanah ya. Pokoknya data tersebut kita masukkan, kita dapat tadi hasilnya. Nah, begitu dapat hasilnya kita mendapatkan gambar yang ini. Ya. Kemudian kenapa kita perlu menggunakan the trended ya? Ya, karena bagaimanapun juga ya, sebaran pH itu ya sama. Sebaran pH tanah tersebut tentu ada faktor yang mempengaruhinya. Ya, ini kita belum melihat dulu faktor yang mempengaruhinya. Ya, misalkan kakak kelas Anda Galan melihat bahwa ada kecenderungan ya kejadian subsiden itu di titik tertentu. Nah, di tahap awal itu dia tidak melihat dulu kenapa misalkan di titik A lebih besar daripada titik B. Kembali kepada teori geologi bahwa kondisi subsiden ya, atau ukuran muka tanah, kalau kita bandingkan antara tanah keras dengan tanah lunak, maka probability kejadian subsiden di tanah lunak itu lebih besar dibandingkan di tanah keras. Nah, proses menerjemahkan itu kita sebut dengan the trended. Artinya, parameter sifat tanah dimasukkan ke dalam model. Kira-kira itu. Nah, di dalam ini dia tidak memasukkan parameter tanah, tetapi dia melihat kandungan ya, kandungan. Jadi
Jadi kalau kalian bisa melihat kan bedanya, memang ada di sini kan yang tertinggi di sini, tapi di sini ternyata tidak begitu tinggi ya. Tidak begitu tinggi karena kalau ini berdasarkan poin. Jadi kalau Anda menggunakan kriging atau bukan kriging, menggunakan surfer ya, menggunakan surfer itu tanpa menggunakan co-kriging ataupun ordinary kriging atau apapun akan dapat hasil yang ini. Tapi ketika kita menggunakan the trended, jadi trennya misalkan apakah trennya itu ke utara lebih besar daripada ke selatan misalkan, ini selatan kalau ini utara, dia dibuat trend lagi ya, jadi tren. Jadi tren itu menggunakan persamaan ini maka kita akan mendapatkan hasil yang berbeda. Oke. Nah, kenapa ini saya sampaikan? Karena biasanya ya pada saat kalian membuat model ya, tiba-tiba titik-titik longsornya di A, hasil model kalian yang bah itu di lokasi yang berbeda. Kenapa? Karena memang belum menggunakan di trend tadi ini. Salah satunya ya, belum menggunakan tren longsor akan cenderung titik A. Nanti begitu akhirnya, misalkan kita men-set bahwa penyebab longsor adalah ABCD, maka kemudian kita masukkan. Oke. Nah, dari titik itu ya, maka sebetulnya we have no way to estimate the expected value dalam proses introduction new X. Ya. Jadi yang digambarkan di sini ya, itu adalah nilai rata-ratanya. Oke, nilai rata-rata kita bicara ketika kita bicara nilai rata-rata itu diambil dari parameter-parameter yang ada. Parameter-parameter yang ada. Bagaimana mencari itu silahkan ya. Nanti makanya ini kan yang kemarin saya minta ya di bagian terakhir, itu yang silahkan kalian mencari dengan kata kunci kriging, jurnalnya bebas dimanapun, tetapi yang sebisa mungkin terkait dengan apa yang akan kalian lakukan sebagai bagian dari penelitian. Oke ya. Karena dari sini sebetulnya kita kesulitan ya untuk menemukan nilai yang kita cari atau nilai Z. Jadi kita gambar ini ya, ini adalah Z. Jadi titik ini Z1, Z2 dan seterusnya dengan persamaan ini ya. Oke. Ini adalah gambar warna ini kan sebetulnya produk dari titik. Oke. Warna itu produk dari titik. Ya. Nah, titik ini misalkan titik ini pH-nya katakanlah 7, titik sebelahnya pH-nya 6. Ya. Kalau di sini kan kalau kita tarik berarti kan di sini. Berarti kan ini pH tertinggi misalnya, ini pH tertingginya adalah titik ini ke sini makin rendah. Jadi kalau kita tanpa ada trending, kita punya gambar ini kotak-kotak seperti ini. Ini kan masih kalian lihat ya, ini kan kotaknya bentuknya begini ya. Kelihatan nggak? Kotak-kotak ini. Nah, kotak-kotak ini kan sebetulnya dari titiknya dan dihasilkan ini. Gitu. Jadi, itu disebut dengan grid. Ini sebetulnya dibagi grid ya. Bagi grid sebanyak ini nih. Ini kalau kalian kan bisa lihat di kotak-kotaknya nih. Ini kan kelihatan. Ya. Nah, ini tuh nilai-nilai ini. Ya, ada di sini. Kemudian, ketika kita membuat trend analisis, ya, nanti kita banyak bicara analisis, berubah gambarnya. Jadi kalau biru itu yang paling tinggi, kemudian ungu yang paling rendah, ini ada perbedaan di sini. Dan ini bisa tergambarkan. Kalian tuh biasanya lebih senang dengan menggunakan kontur kan, yang bentuknya bulat-bulat seperti ini. Kan gitu kan. Nah, untuk menghasilkan kontur ini sebetulnya harus dari hasil dari proses filtering namanya. Jadi original data, kalau kalian menggunakan grid, itu bentuknya kotak-kotak. Tapi karena kita ingin kelihatan smooth, ya, smooth ini namanya proses smoothing, itu difilter datanya, gitu ya. Jadi nanti ini kan datanya ini yang warnanya ini, gitu kan. Nanti ada kontur-kontur ini, kontur-kontur ini. Kenapa misalkan ada kalanya kita tidak memerlukan dalam bentuk kontur. Kita tidak memerlukan smoothing. Justru kita harus tampilkan dalam bentuk yang seperti ini. Nah, untuk sumber daya memang yang paling menggunakan seperti ini, tidak di smoothing lagi.
Karena apa? Model berikutnya blok model. Nanti kita bicara model. Ketika bicara model kelongsoran, ya, itu kita bicaranya blok model, bukan bicara smoothing. Ketika kita bicara sumber daya, kita bicara bloknya, kotaknya. Blok ini kan ya, kotaknya seperti ini sampai ke dalamnya. Jadi nggak perlu smoothing jadi bentuknya seperti ini. Saya kira itu. Oke. Nah, dari situ kita memiliki satu permasalahan ya dari titik. Jadi kalau dari titik ini yang disebut dengan expected value, ini kan nggak diambil semua titik ya. Yang di expected adalah berapa sih nilai titik ini, berapa sih nilai titik ini, berapa. Nah, ini expected value namanya. Nilai yang kita ekspektasikan. Kalau kemarin di contoh penduduk, jumlah penduduk di tahun yang kosong, gitu kan? Itu secara temporal. Kalau sekarang nilai yang kosong di tempat tertentu. Nah, mencari nilai, menentukan nilai yang kosong tersebut tentu tidak sembarangan. Itu yang disebut dengan expected value ya. Dan ketika kita bicara expected value, maka itu juga dihasilkan dari proses yang random tadi itu ya. Oke. Karena itu solusinya ya. Solusinya adalah kita mengasumsikan bahwa nilai ya ini artinya nilai expected value pada semua lokasi itu adalah sama. Itu yang pertama ya. Jadi kalau dari titik ini tadinya 7 ya, maka kita mau ambil berapa dulu? Ini ada 7 dan 6, antara 7 dan 6. Jadi kalau ini saya ambil titik ini saya gedein, kan bentuknya begini. Titik ini 7, titik ini 6 misalkan. Nah, berarti kan ini kita tidak ambil titik sini, tidak ambil titik sini. Ini yang kita sebut dengan expected value atau expected, makanya kemudian situsnya E kan EX atau ini sama dengan mu, nilai tengahnya. Ya. Sama bukan tengah, min-nya, rata-ratanya. Jadi kan kalau trigging itu ini 7, ini 6, maka kita pasti ini angkanya 6,5 kan. Kalau satu titik, tapi kalau titiknya 4 begini, ya titik ini 7, titik ini 6, maka di sini ada 6,5. Tapi kalau di sini titik 5, maka pertanyaannya ini 5,5. Ini konturnya kemana larinya? Kira-kira itu. Lalu tiba-tiba muncullah kontur yang 7, 6,5 kan begini, ini 6, 6-nya di mana? Kemana lagi nih? Kemana nanti? Oke. Nah, itulah yang disebut dengan expected value. Jadi titik-titik kosong, karena sifatnya grid. Hampir semua di spasial kita menggunakan grid. Yang biasakan itu kan bentuknya smoothing. Itulah makanya kalau kalian di GIS sangat selalu pakai apa? Pakai IDW, Inverse Distance Method. Ya, IDW, Inverse Distance Weighting, ya, atau IDM, Inverse Distance Method. Karena sebetulnya kan menginversekan. Nah, ini yang kita pelajari. Kita tidak melakukan pembuktian matematiknya, tapi poinnya adalah pada saat nanti kalian memilih, ya, apakah kita memilih menggunakan ordinary rigging, kalian itu ada pilihan semua di dalam ArcGIS ataupun QGIS ataupun ILWIS, itu pilihannya ada ordinary rigging, terutama misalkan ya karena sekarang kan kita dapat lagi 10 license dari Micromine. Nanti kalau ada yang didapat misalkan MBKM di perusahaan tambang gitu ya, setelah mapping tentunya itu kalian bisa menggunakan Micromine. Nah, biasanya kalau saya menguji dari Micromine tersebut, klik dapatlah hasil. Lalu pertanyaannya, kenapa kamu pakai ordinary rigging? Gitu kan? Oh, itu Micromine-nya, Pak. Itu bukan jawaban ya. Karena itu ada di bawah dia akan saya jelaskan. Itu ada dasar-dasarnya. Kenapa kita menggunakan A tidak? Kenapa kita menggunakan ordinary? Kenapa kita tidak menggunakan multiple? Kira-kira itu. Oke, ya. Nah, jadi kenapa fungsinya ada tadi? Jadi pada saat kita menentukan nilai estimasi tadi, ya, expected value, nilai yang kita estimasi tadi, itu pertama kita gunakan sama. Itu yang disebut dengan first order stationary. Ya. Karena apa? Setiap titik ya. Jadi kalau kita bicara garis yang tadi, titik ini sebetulnya kesemuanya menggunakan generate random variable.
Jadi dia mengenerate sebanyak-banyaknya. Jadi ya kalau generate itu mudahnya dia melakukan angka 6, 5, 4, 3, 2, 1, 6, 5, 4, 3, 2, terus. Kemudian dia cari yang terdekat. Oh, yang mana yang paling pas. Nah, di tahap pertama, dalam proses first order quaternary, ini 7, ini 6, maka titik di luar itu dia gunakan angka 6,5. Ya. 6,5. Jadi 6,5 dia 2 titik. Tapi begitu namun titik yang kedua, ketika ada 5, maka mungkin kalau 5 sama-sama 7 lah. Kalau sama-sama 7, maka dia generate lagi, maka dia semua generate 6,5. 7 dan 7 maka satu garis, 6,5 jadi satu garis, dan 6 satu garis. Yang kalian lihat itu adalah garisnya. Tapi yang kita diskusikan, proses dia menghubungkan titik 7 dan 6 ini. Paham nggak sampai kira-kira begitu? Jadi yang saat itu kalian itu kan menggunakan asis, klik, dapatlah angka ya. Nah, padahal pada saat kita menentukan ini sangat berpengaruh. Oke. Nah, jadi si sistem, si software tadi dia merunning saja, ya, merunning saja sehingga dapat 6, tadi. Dan makanya kenapa saya lebih kalian belajar di Python satu bahasa program sebetulnya untuk menentukan ini. Lalu ya, apa yang menjadi masalah dalam first order quaternary? Jadi tadi saya memberikan contoh ya, berikan contoh ini titik 7, ini titik 6, ini titik 7 ya. Ketika dia jaraknya sama, ya, ini misalkan ini A, ini A, ini A, maka kita bisa membagi tepat di tengahnya. Tetapi kan titiknya tadi kita lihat ya, kalau kita kembali ke data ini tidak sama jarak antar titiknya. Oke. Tidak sama jarak antar titiknya, sehingga ya, oke. Jadi we observe the mean value to be defined as Freudian rata ya. Jadi titiknya ini kalau misalnya ini lebih jauh aja ya, 7-nya di sini. Jadi kalau kita panjangin 7-nya di sini, ya, kan ini begini kan, maka 6,5 ada di sini. Tidak, dua-duanya di tengah, dua-duanya mean value-nya, karena kan mean itu 7 di average 7 dibagi 7 ditambah 6 dibagi 2 kan. Ini adalah average, bukan mean. Ya. Kalau mean itu ada weighted, ada pemberatnya tadi ya, ada pemberatnya. Ya karena sederhananya lah, kalau selalu titik tengah, maka lereng itu akan sama, yaitu 45 derajat. Kenyataannya lereng kan nggak sama. Ada yang 45, ada yang 60 ya. Meskipun elevasinya sama. Nah, kebayang nggak? Ya. Lereng sebelah sana lebih curam daripada yang sebelah sini. Gitu kan? Ini yang disebut dengan perbedaan mean value-nya. Perbedaan 7 tambah 6, 12 sama-sama 6,5, tetapi yang membedakan adalah jaraknya. Ini kan nilai min ya, min itu kan rata-rata ya, rata-rata 2 titik ya. 7 tambah 6. 6,5 yang titik ini, 6, titik ini itu berbeda kayak gitu. Oke ya. Nah, dan yang disebut dengan regional trend itu adalah kemiringan lereng, slope-nya. Di sebelah sana ada 45, sebelah sana 60, di sebelah sana ada yang semakin panjang, semakin... Kan kalau dari sini ya, regional trend-nya ini lebih landai dibandingkan dengan ini. Jadi kalau ini garis A, ini garis B, ini satu elevasi, maka B itu lebih landai daripada A. Itu yang disebut dengan regional trend. Jadi definisi, kalau membuat definisi kelandaian di dalam geomorfologi, sebetulnya kita bicara regional trend. Definisi landai curam itu regional trend dalam bahasa geostatistik. Oke, ya. Oke. Dalam kedua konsep tersebut ya, itu tidak setiap stationary dapat dijadikan model. Karena itu kita mendapatkan residual ya. Residual ya. Ini residualnya mana? Kira-kira itu yang disebut dengan epsilon. Epsilonnya. Jadi Y sama dengan X plus B plus ini yang banyak kita bicarakan, ini residualnya. Nah, lalu ada externatif ataupun regression reading. Apakah sama inverse distance weight dengan regression reading? Kira-kira begitu. Ya. Sama atau tidak? Ini berbeda juga ya, karena penekanannya berbeda. Oke. Jadi ketika kita
ini model varying along mean disebut dengan universal kriging. Jadi jarak yang jauh ini tadi, ya, ini kita sebut dengan universal kriging. Universal kriging itu sederhananya begini, kalau jaraknya titiknya A, ini 7, ini 6, kita bagi 2, ya, maka yang di sini, ya, ini 7, ini 6, juga ini kita bagi 2. Ini universal kriging. Lalu titik di sininya, ini adalah setengah dari, kalau ini titik tengahnya, titik tengah. Jadi kalau ini A, ini B, ini D, ya, maka titik, kalau ini kita titik E, maka titik E ini adalah 7 ditambah 6,5 dibagi dengan 2. Titik ini, titik F, ini 7, Bapak ini 6 ditambah 6,5 dibagi 2. Itu adalah universal kriging. Ya, kira-kira gitu. Itu perhitungannya. Oke, ya. Nah, oke, dan jadi itu jadi di semua region, jarak kecil lagi. Ya. Oke, itu universal kriging. Oke, nah karena itu kemudian kita melihat, ya, nearby observation may be correlated. Jadi kembali lagi kita gunakan contoh yang tadi, ini 7, ini 6, kan begini. Ini 7, 6-nya di situ. Jadi yang menjadi pertanyaan adalah titik ini, ya. Berarti makin dekat, kan kalau ini 6,5 ya. Dia apakah 6,5 tetap di sini atau 6,5 di sini atau 6,5? Ini yang kita akan cari, ya. Kita sebut dengan autokorelasi. Bagaimana proses autokorelasi ini? Ini yang biasanya kita lakukan ketika kita memiliki data yang cukup panjang, maka kita mulai menggunakan 3 gamma ini. Nah, gamma ini sama dengan bla 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 bla. Jadi autokorelasi ini adalah gamma H. Ya. Mungkin nanti saya berikan satu contoh di kuliah minggu depan ketika kita bicara auto. Jadi poinnya adalah bahwa titik-titik yang berdekatan itu memiliki nilai yang sama. Semakin jauh titiknya, maka dia semakin tidak berhubungan antara itu tadi. Oke, ya. Jadi there are one random variable, but its point is different relation. Ya. Jadi tadi saya memberikan contoh 76 bisa 6,5 di sini, bisa 6,5 di sini, gitu ya. Artinya kalau Anda lihat 6,5 itu berarti kan curam terus landai, kira-kira begitu. Tapi kalau persis dibagi 6,5, maka bentuknya seperti ini, kira-kira. Jadi semuanya merupakan persamaan garis, kira-kira gitu. Oke, nanti kalau kita bicara di titik ini, kita sekarang gunakan filosofi ini, ya. Kita gunakan filosofi ini, ya. Oke, kalau saya mengambil contoh 6 dan 7 tadi, ya, 6 dan 7 tadi, kalau ada persamaan linear, ya, maka ini 7, ini 6, ya, kira begitu. Jadi kita bagi 2, maka ini 6,5. Ketika kita menggunakan gamma H ini, ya, 7-nya di sini, 6-nya di sini. 6,5-nya itu ada di sini. Kira-kira itu. Ya. Ini yang disebut, ini adalah, ini kan, ini adalah spatial autocorrelation. Jadi bisa kebayangkan di mana bedanya. Bentuk kontur itu atau bentuk sumber daya digamakan ada bentuk ini. Oke, ya. Itu yang banyak digunakan. Nah, ketika kita bicara untuk menentukan gambar ini, sebetulnya kita bicara disebut dengan ada varian, ada kovarian. Ya. Nah, bagaimana menentukannya, gitu ya? Bagaimana menentukannya? Ini adalah nilai yang kita estimasi terhadap min-nya dikalikan dengan z yang kedua terhadap min yang kedua, x yang kedua. Oke, kalau kita gunakan gambar yang tadi lagi, ya, ini titik gambarnya seperti ini, ya. Oke, ini 7, ini 6, oke. Maka minus satunya jadi 2 titik kan. Ini 7, ini juga sama, ya. Biar nggak bingung, gede lah 8, ya. Biar kelihatan angkanya, biar nggak beda antara z dan ini. Kalau mu yang Z1 terhadap X1, kita estimasi nilai titik yang di sini. Ini berapa sih nilainya? Kira-kira begitu. Ya. Oke. Kalau yang pertama kan 6/7, berarti Z
Ini-nya 7, mu-nya adalah 6,5 kan. Kalau yang ini ya berarti mu Z-nya adalah 7 kan. Oke, berapa nilai X ini? Kira-kira itu. Ya. Berapa nilai X ini? Nah, gitu kan. Nah, kalian kan selama ini menggunakan software ya, masukin aja dapatlah hasilnya. Nah, definisi stasionari ini yang memang akan menjadi sangat pentingnya. Dan apakah kita menggunakan multiple kriging ataupun kriging yang lain. Oke, ya. Dan tahap pertama tadi sudah sampaikan menggunakan first order stationary. Ya. Dan ini yang kemudian jadi seperti ini. Jadi ini kan sebetulnya persamaan garis ya. Ini X1, ini X2 kan. Ini X yang kita cari. Ini 8, ini 7 kan. Berapa nilai ini kira-kira gitu. Nah, ini kan di sini lihat tadinya mu X1, mu X2 sekarang menjadi mu. Jadi permasalahannya adalah mencari nilai mu ini. Kebayang nggak? Paham ya? Mudah-mudahan paham ya. Tadi kan ini mu 1, ini mu 2 kan. Ya kan? Sekarang mu-nya jadi mu 1 6,5, mu 2 7 kan. Berapa mu-nya kira-kira itu? Oke. Di sini belum terjawab di first order stationary ini. Oke. Kita turunkan ke second order stationary ya. Oke. Nah, ketika kita bicara di second order stationary tadi, tadi kebayang ya. Kita memiliki dua garis, dua titik, kita mencari titik ini. Ya, titik ini tadi ya. Nah, berarti kan ini X1, ini X2 kan. Nah, titik awalnya namanya di sini. Kira-kira begitu. Ya, berapa sih nilai ini? Mu 1-nya 6,5 karena di titik 6, mu 2-nya adalah 7 karena ini 6 terhadap 8. Berapa titik ini? Jadi sekarang mu-nya tinggal 1. Oke. Ya. Nah, itu konsep mu-nya ya. Mu itu saya lebih senang sebutnya min ya. Saya sebut min bukan rata-rata, bukan average, tapi min aja. Nah, ketika kita bicara yang kedua, di sebelah kita menggunakan, kalian sering sekali mendengar yang disebut dengan standar deviasi. Kan itu, standar deviasi. Setelah mengenal min, selalu standar deviasi. Jadi, second order stationary sebetulnya adalah deviasinya. Ya. Karena kita tidak bisa menentukan nilai eksak mu-nya, ya. Mu-nya nggak eksak, maka kemudian kita bicara deviasi atau sigma kuadratnya. Nah, sigma kuadrat ini kan membatasi. Ya. Jadi, kalau dari batasan ini, batas bawahnya adalah 6,5, batas atasnya ada 7. Bagaimana persamaan standar deviasi? Kan mesti ingatlah, ada beberapa banyak standar deviasi. Dapatlah standar deviasi. Jadi nanti ada rentang. Ini adalah garis linearnya, ini adalah batasnya. Kan begitu kalau di persamaan linear, ini kan deviasinya. Sigma, ini deviasinya ya. Ini deviasi atas, ini deviasi bawah, batasnya itu. Di dalam spasial agak berbeda pendekatannya. Karena apa? Karena kita tadi menggunakan gambar yang ini. Ya. Jadi kalau ini kan deviasinya ada di sini. Oke. Di mana sih deviasinya? Oke. Deviasi di sini adalah nanti saya jelaskan. Itu yang disebut dengan nugget effect. Ya. Oke. Oke, sampai situ ya. Oke, kita teruskan. Boleh kebayang. Jadi kalian kan bisa menggunakan saja. Jadi second order stationary itu sebetulnya mencari nilai yang deviasinya paling kecil. Jadi semakin kecil deviasi, maka nilai kita akan semakin baik gitu modelnya. Oke. Nah, tetapi kemudian kovarian tersebut sebenarnya juga bisa sangat beragam. That's right ya. Makanya di dalam statistik ya, kalau kalian ingat statistik itu ada sebut dengan ini larger range number of sample pair. Masih ingat yang melempar dadu itu? Ya kan melempar dadu ya. Nah, sekarang melempar dadunya 1000 dadu dilempar bersama-sama.
Melempar koin karena dia sampel pair sampai berpasangan. Kalau enggak head kan tail ya. Kalau enggak head itu tail, kan cuma 2 munculnya. Tapi begitu kita lemparkan, semakin banyak kita melemparkan, maka distribusinya akan semakin normal. Kira-kira begitu kan? Nah, itu yang kita sebut sebagai normal distribution. Jadi nanti ada proses menormalisasi data. Data yang kita buat tersebut kita normalize sehingga DTS-nya menjadi kecil. Nah, proses itulah yang kita sebut dengan proses kriging tadi itu. Oke. Jadi kita bergerak ya dari auto ya, dari deviation tadi menjadi auto covariant, auto standardized variable pada rentang tersisa. Kemudian ada 3 istilah, ada auto covariant, ada auto correlation, dan ada semi variant. Ya. Oke, yang pertama itu adalah yang kita cari adalah auto covariant. Ya. Ini apa namanya? H ini kan jarak ya, H itu jarak. Jadi kalau kita gunakan lagi gambar yang tadi, ini 7, ini 6, ini 8. Ya. H ini kan kalau kita bagi ya, kalau misalkan ya, kita baginya, ini bagi 2, bagi 4, bagi 6. H itu ini. Ini H1, ini H2, ini H3, ini H4, ini H5, dan seterusnya. X itu kan nilainya. Ya. Jadi kalau dari 6 ke 7 kita bagi 5, ya, maka kita punya angka dari 6 ke 7. Kalau kita bagi 5, maka kita punya 6,2, 6,4, 6,6, dan 6,8. Betul? Ya kan? H-nya 0,2. Oke. Kalau 6 ke 8, ya, kita bagi 5, ya, kita bagi 5, maka 6 kurang 8 kan? Berarti 2 kan? Ya, 2 berarti 0,4 kan? Berarti 6,4, 6,6 kan? 6 ke 8 bagi 5, 6,4, 6,8, 7,2, 7,4, 6,4, 7,6 kan? Ya kan? 8, ya. Benar. Oke. Ini kan angkanya nggak sama. Ya. Ada yang sama 6,4, sama hanya 6,4 yang sama. Nggak ada 6,7,2 nggak sama. Oke. Jadi, oke, kebayang ya. Nah, CH-nya ini kita cari. Gitu. CH-nya itu. Sebentar, ini saya belum absen. Oke. Ya. Ya, jadi ketika 2 titik mau kita hubungkan, ya, misalnya kita menemukan angka yang seperti ini. Yang sama kan 6,4. Makanya kita harus mencari interval yang sama. Ya. Berarti kalau ini kita akan menggunakan interval yang sama, maka ada 6,2 ini dibagi 10. Kebayang nggak? Jadi ada 2 pendekatan. Pertama kita bagi sama 2 titik tersebut, ya. 6 terhadap 7, berarti 7 dikurangi 6 dibagi 5. Kita bagi 5 kelas. Cuman kan kalian ingat kan 5 kelas. Maka kalian dapat 6,2, 6,4, 6,6, 6,8. Begitu titik sebelahnya 6 sampai 8, berarti 8 dikurang 6 dibagi 5 kan? Oke. Dibagi 5. Maka kita mendapatkan 6,4, 6,8, 6,2. 7,2, 7,6. Pertanyaannya, kita menggunakan kelas yang sama atau kita menggunakan kelas yang sama itu 6,2, 6,4. Itu kelasnya. Atau intervalnya yang sama, 0,2. Kalau ini kan pertama, yang 6 terhadap 7, jadi kalau ini kita gambarkan sebagai graf titik A, ini sebagai titik B, 6 terhadap 7, maka dia bicara interval kelasnya 2, gitu kan? Interval kelasnya 2. Ya. Yang B,
interval kelasnya 4. Berarti ada 2 interval kelas. 2, 0,2 dan 0,4, sorry. Titik A 6 sampai 7 ya, karena kita bagi 5 ya, kita bagi 5 ya, bagi 5 kelas, maka intervalnya ya, kita bagi 5 kelas. Jadi ada kelas, ada interval kelas. Kita bagi 5 kelas, maka interval kelasnya 2 yang A. Yang B, kita bagi 5 kelas, interval kelasnya 0,4. Tetapi kita hanya menemukan satu titik yang sama, yaitu di 6,4. Artinya, begitu kita akan membuat garis kontur mudahnya, garis isopah ataupun isoset, itu sulit. Lalu apa yang kita lakukan? Kita membaginya interval kelas yang sama. Artinya kita bagi semua 0,2. Tetapi jumlah kelasnya itu berbeda. Di yang B ada 10, di yang A ada 5. Kan itu. Nah, itu yang kita sebut dengan autocovariance. Jadi kita menentukan autocovariance sama, yaitu 0,2. Oke, ya. Harus yang sama. Dia autocovariance sama. Karena apa? Begitu autocovariance-nya sama, CH-nya itu 0,2, maka CO-nya antara 7 dan 8. 7 dan 8, kira-kira itu. Oke. Nah, kemudian baru kita menggambarkan gamma H tadi, semivariansnya, yang kita mendapatkan gambar yang ini. Oke. Jadi, di titik manapun, di kurva ini tuh akan sama. Yang beda itu nanti jarak ininya. Yang beda itu jarak ini. Jadi, kalau ini A itu kita dapat, titik ini akan sama nih. Titik ini adalah 6,4 misalkan. Tapi, di titik B, ya, oke. Jadi, kalau tadi kita lihat kan begini. Oke, ini 0,2, ini 6,2, ini 6,4 kan. Ini 6,2, ini 6,4. Jadi 6,4-nya ini akan sama. Kita dapat titik 6,4. Tetapi jaraknya yang berbeda. Nah, tadi kita tahu ini 8, ini 6. Kira-kira itu. Oke, ya. Ini pendekatan yang digunakan. Oke. Nah, dari situlah ya kita sekarang mulai memahami karakteristik dari spasial fluorescence tadi ya. Jadi pertama adalah simetri ya. Karena ada simetri, maka C positif dengan CH negatif. Range-nya ya, range-nya itu adalah antara -1 sampai 1 ya. Kemudian dia sifat positif ataupun negatif ya, definite matriks ya. Dan akhirnya ya, kita mulai nanti mana disebut dengan nugget effect ya. Karena apa? Nugget effect itu datang dari nugget structure of spatial fluorescence tadi ya. Antara kita mendapatkan garis yang seperti ini, garis yang ini, titiknya sama di 6,4, tetapi jaraknya yang berbeda-beda. Gitu. Oke. Nanti kita akan banyak bicara bagaimana menafsirkan antara ini. Oke. Nah, poin itu ya sebetulnya merupakan bagian dari masalah ataupun tantangan ketika kita bicara datanya semakin tidak terhingga, maka varians Z-nya itu sama dengan C0. Nanti kita lihatlah di mana C0 tadi itu. Oke. Lalu apa yang harus kita lakukan? Ya, pertama adalah tadi different value, tetapi bukan value sendiri, di mana untuk varians kecil, ya, maka kita bicara sekarang yang disebut dengan intrinsic hipotesis. Kita sekarang mulai berpikir di dalam teori hipotesa ya. Oke. Karena ini merupakan asumsi yang paling lemah ya, di dalam hal tersebut. Oke. Nah, ketika kita bicara apa namanya nilai ini ya, oke. Jadi nilai kita ditambah nilai estimasi itu harus sama dengan 0. Sorry,
nilai yang kita ketahui dikurangi nilai estimasi itu sama dengan 0, itu awalnya. Jadi kalau tadi 7 terhadap 6, ya, ini kan haknya, ya, haknya sama dengan 1, gitu kan. Ini kan Zx-nya, ini 7 itu adalah Zx plus H. Kan itu. Ini kalau ketahui. Tapi kalau kita tarik garis ke sembarang tempat, titik ini, ya, titik ini, kebayang? Ini adalah Zx, ini adalah Zx plus H. Oke. Jadi kita menemukan titik ini, ya, yang mau kita cari, ini. Dan ketika kita jumlahkan itu sama dengan 0. Oke. Tetapi, ya, itu tentu saja Oke. Jadi dan expected-nya sama dengan 0, ya. Maka kemudian kita menempatkan kembali nilai variansnya, oke, ya, sehingga kita menambahkan 2 gamma H ini. Jadi 2 gamma H itu sebetulnya nilai yang kita estimasi ini. Oke, ya. Jadi munculnya gambaran ini ya sebetulnya tidak terlepas dari nilai yang kita estimasi merupakan 2 kali, ya, 2. Ini kan gamma terhadap jarak. Nah, ini misalkan tadi saya memberikan contoh, kalau kita punya 7 terhadap 6, kita bagi H-nya sama dengan 0,2, maka ada 6,2, 6,4, 6,6. Jadi titik ini, dia bisa 6,2, dia bisa 6,4, dia bisa 6,6, dia bisa 6,8, dan bisa lebih dari 7. Kira-kira itu. Nah, oleh karena itu, maksimum titik tersebut adalah 2 gamma H. Jadi kalau ini adalah 0,2 H-nya, maka 2 kali gamma H sama dengan 6,4. Kira-kira itu. Estimasinya, ya. Itu yang disebut dengan intrinsic hypothesis. Artinya jarak terjauh yang kita estimasi sebelum kita nemu titik berikutnya, itu adalah 0,4. Oke. Nah, dari situlah kemudian kita ya menggunakan empirikan variogram tadi. Jadi kita mulai berpikir bahwa kalau dari titik A ke titik B 6 ke 7, maka kita dapat dengan interval 6,2, maka di titik lain pun maksimumnya ada 0,4 sebelum kita nemu titik lain. Itu yang kita sebut dengan empirical variogram to variogram model, ya. Dan itu proses yang kita sebut dengan regularity variable. Jadi 2 gamma H, ya, yang tadi ya 2 gamma H karena kita 0,2, maka 2 gamma H sama dengan 0,4. Nah, si angka 0,4 ini adalah Lagrange random variable. Artinya apa? Dalam jarak berapapun itu hanya 0,4 yang bisa kita dapat. Ya gitu. Ya, dalam jarak 0,2 itu 0,4. Tapi begitu kita menemukan titik yang lain, ya titik lain tadi seperti 8, bisa jadi lebih tinggi dari tempat yang lain. Oke, ya, itu adalah penjelasan mengenai bagaimana kriging, dasar-dasar kayak itu seperti itu. Ya, jadi poin dari kriging itu, kalian yang biasanya selama ini menggunakan model linear statistik, model spheric atau model eksponensial, sekarang sudah menggunakan gambar yang ini. Ya. Ini semua ada di Excel. Nah, ini nggak ada di Excel. Gitu. Oke. Yang nggak ada di Excel itu adanya di R. Oke. Ada yang nanya dulu? Nah. Oke. Biar kalian tidak merasakan, makanya saya bilang tadi, silahkan masuk ke gunakan jurnal Science Direct itu ya, Science Direct. Jadi kalau kalian mau itu nanti mungkin di kuliah terakhir aja karena harus baca banyak. Oke, kita buka dulu Science Direct-nya. Oke, ya, di sini mulai saya aja kriging. Ini ada cukup
banyak ya. Jadi kalau misalkan yang mau tertarik dengan hidrologi ya, kalian klik aja jurnal hidrologinya. Ya. Ini kriging, base Gaussian process, aplikasi indikator kriging, hydraulic head ini untuk air tanah. Oke, kalau kalian mau berminat dengan oke, hampir semua itu ada di sini di Earth and Planet Science. Ini untuk slope stability, kita cari lagi petroleum applied estuarine, advanced resources tektonik fisik, yang tentang tektonik. Ini spatial origin high velocity thrust. Ini menggunakan kriging juga ya. Butuh kriging interpolasi. Interpolasi kriging. Juga tentang interpolasi kriging. Kalau kalian tertarik dengan saya nggak tahu karena ada di antara kalian yang berminat dengan fosil misalkan ya. Saya nggak tahu jurnalnya apa. Tapi kalau yang di geokimia juga ada cukup banyak nih. Oke. Ini adalah multifraktal, multiple kriging ya. Oke, memang yang paling banyak itu di pertama tentu saja di jurnal-jurnal geoderma ya. Kemudian di komputer geoscience ini kriging banget nih kalau memang mau menggunakan itu ya. Terus kalau kita bicara di silakan saya kuarter internasional ini juga tentang kuarter ya. Oke. Cukup banyak ya. Nah, ini bisa di-download lah. Ambil aja salah satu silahkan ya terkait dengan topik rencana risetnya ya. Marine Population, Geokimia, Advanced Statistics, Morphology. Di geoderma ini rasanya ada juga ya tentang fosil. Beta semua disebutkan ya kayak ini XRF ya. Ini sudah cukup banyak. Oke, silakan dipilih ya, silakan dipilih dan seperti yang saya sampaikan. Oke, ini ya, silakan filtering, ambil satu paper ya, yang sekira-kira akan terkait ya dengan rencana penelitian. Itu cukup banyak sekali. Silahkan dicari dan kemudian dibuat resume ya, seperti yang ada di tugas itu. Oke, ada yang nanya? Ya, minggu depan kita lanjutkan dengan ordinary kriging, lanjutkan dengan multiple kriging, co-kriging. Nah, kalau kalian sudah dapat, misalkan katakanlah ini saya mengambil contoh yang multiple kriging. Sebentar, kita buka dulu. Ini misalkan di jurnalnya Engineering Geologi ya. Aja deh salah satunya. Efficiency of Stability Analysis Experiment based on multiple kriging. Nah, kita nanti akan bahas ya kriging metamodel, effective method, perbedaan because flexibility, approaching data network. Jadi kriging itu sebetulnya bicara interpolasi, itu aja. Tetapi bagaimana interpolasi tersebut ya betul-betul menggambarkan yang sebenarnya. Ini kan efficient flow reliability analysis and assessment based on multiple kriging metamodel. Oke, ini model krigingnya. Yang ini mungkin meskipun di sininya loh kok ini susah Pak. Enggak. Kalian nanti dengan di update itu prosesnya yang diulang ya. Jadi pertama pakai apa, kedua pakai apa, ketiga pakai apa. Ini kan first kriging, third kriging dan seterusnya ya. Oke.
Persamaannya establish deterministic probability analysis model, generate training data. Generate-nya di mana? Itu generate bisa kita tarik keluar ya. Jadi generate data itu generate random variable di Excel juga bisa. Oke. Ini prediksi faktor safety, kalau faktor safety ini pakai multiple rigging model, sehingga titik-titik kejadian longsor tadi ya, ini kita bisa mendapatkan disebut training data itu sebetulnya kita mencari 100 testing sampel dengan korelasi ya. Oke, jadi nah ini untuk mencari ya, ini kan mencari bidang gelincirnya ya. Untuk mencari bidang ini kan kita perlu garis nih. Nah, si kriging itu ya, dia yang sebut tadi kan dia training ya. Ini sebetulnya ini ada ribuan garis ya. Ada banyak sekali garis di dalamnya yang kemudian kita set sebagai ini adalah deterministic critical slip surface dari 13.000 slip surface tadi itu ya, dari 13 sampai 13.600 slip surface dan yang berkali-kali kita menentukan banyak adalah bidang gelincir. Itu salah satunya. Nanti kalau di jurnal geomorfologi misalnya, kalau kita back ya, kalau di engineering geologi kita matikan dulu. Engineering geologi misalnya, hanya satu jurnal yang dapat nih 2019. Bayesian nggak Bayesian ya. Ini datanya, generate-nya ya. Ini kan ya dengan menggunakan R. Nah ini kita punya beberapa lapisan tanah. Sama juga ini yang dicari itu kan ini tanggul tingkat kebocorannya ya, kebocorannya. Kemudian kita menggunakan probability density function, kita menggunakan koefisien korelasi, kita filtering lagi, yang disebut dengan filter ya, filtering data, kita dapat regresinya ya, kemudian dapatlah konsolidasi. Oke, satu ini. Atau mungkin kita coba di geomorfologi yang kalian agak terbayang, karena kalau di geoteknik mungkin agak dari geomorfologi cukup banyak biasanya. Ini erosi lah. Ini tentang erosi ini. Ya. Nah, ini kan geomorfologi sekali nih. Dibagi beberapa jenisnya, mana yang paling tinggi. Ini adalah dari peta geologi, dioverlay dengan peta tanah, dioverlay dengan peta geomorfologi, dioverlay dengan titik pengamatan, maka kemudian mendapatkan daerah mana yang erosinya akan paling tinggi gitu ya, kira-kira itu. Nah, harapan saya nanti ketika kita bicara ini kan kelihatan ya. Biasanya kan kali ini buat peta kerawanan longsor ini bentuknya gede ya, nggak ditempel, nggak di overlay. Ini boundary-nya apa? Ini boundary-nya kontur, bisa dilihat ya. Ada boundary-nya, konturnya kelihatan, overlay itu kelihatan gitu ya. Tadi saya sampaikan di contoh kuliah saya tadi bukan konturnya, tetapi poinnya yang membatasi adalah konturnya. Kira-kira itu. Ya. Jadi ketika kita bicara peta kerawanan longsor misalnya, ya kita ataupun peta kerentanan longsor, kita dapat data yang jauh lebih detail dibandingkan dengan yang sebelum. Silakan dicontoh ini kan lagi. Silakan cari-cari jurnalnya dulu, nanti kita bahas
di kuliah selanjutnya. Oke. Ini kan kemiringan lereng yang paling tinggi, ini kan paling curam nih. Ini paling curam ya. Sehingga slope map-nya seperti itu. Ya. Ini adalah distribusi grain size-nya, ukuran butirnya. Misalnya, kemudian ini adalah coba dengan infiltrasi basah, ini permeability, dapatlah variabel periode basah, periode kering, bisa dibuat nanti, dan seterusnya. Ini yang saya sampaikan kemarin bahwa lab kita sekarang sudah punya alat direct sear ya. Nah, nanti ketika kita punya banyak titik itu, direction itu sendiri, maka model longsor kita akan jauh lebih bagus. Dan sama lah, kalau kalian kan mapping itu ke lapangan, ambil sampel, periksa petrografi, periksa paleontologi kan gitu kan. Nah, sekarang yang mau riset tentang substability, ambil sampel tanahnya, kira-kira gitu kan. Kemudian dilakukanlah uji direct sear. Nanti kita punya titik-titik juga yang disebut dengan titik-titik parameter tanah tadi. Dan kita buat model longsornya sehingga akurasinya bisa lebih bagus seperti tadi. Oke, jadi tidak kayak yang sekarang tidak salah, tapi metodenya yang berbeda. Kita mendetilkan estimasi titik longsor dengan menggunakan data lapangan. Jadi ya misalkan sekarang saya yang bimbingan saya ini siapa namanya Fadil yang masih general lah. Dia DMA dan seterusnya dia beberapa titik masih weak correlation ya. Tapi this is the first time, tidak masalah. Tapi untuk berikutnya ya saya harapkan kalian improve dong. Kita sudah punya alat ya. Karena waktu Fadil ke lapangan kita belum punya alat sampai dia bawa datanya ke Jambi pulang ke rumahnya. Kebetulan orang tuanya di salah satu universitas di Jambi, jadi dia bisa nguji di sana. Sekarang kita sudah punya alat dan saya ingin memanfaatkan semua yang kita punya sebagai memberikan kontribusi ke dalam peningkatan akurasi riset. Oke, ya itu silahkan dicari jurnalnya dan minggu depan kita coba bahas ya. Jadi saya akan jelasin dulu oleh Krigi, nanti yang udah selesai kita bahas. Jadi kalian beruntunglah yang dapat paper jadikan tugas akhir. Dan bisa lebih mengerti dibandingkan dengan duduk-duduk mendengarkan kuliah dan seterusnya gitu.